Ya, sebelumnya kita sudah membahas bundle of topological manifold, untingan dari suatu keragaman topologis. Sekarang kita akan membahas fiber bundle atau untingan fiber, untingan serat. Maaf, untingan serat. Jadi fiber itu bahasa Indonesianya serat, fiber ya. Let E pi m be a bundle and let F be manifold. Misalkan E pi m-nya itu bundle dan F itu suatu manifold. Then E pi m is called a fiber bundle with typical fiber F if for every P in M the preimage the image P under pi itu secara topologis dia isomorfis dengan F. Jadi apa namanya ya itu jadi semua bisa dibilang semua fibernya itu sama dan dia adalah fibernya itu juga manifold juga gitu. Dia disebut untingan serat jika tiap-tiap seratnya itu dia secara topologis isomorfik dengan manifold F atau dengan keragaman F. Oh, saya tadi salah. Ya benar. Bundle dari topological manifold ya, bukan ruang topologis tapi keragaman topologis. A fiber bundle is often represented diagrammatically as this. Jadi kita punya bundle di sini dan fibernya ini attach ke E. Jadi E-nya ini kayak bisa di bagi menjadi serat-serat seperti itu. Locally, secara lokal harusnya. Example, the bundle M cross N is a fiber bundle with fiber F equal N. Ya, ini sangat jelas kalau bundle M produk bundle atau bundle produk atau untingan produk itu dia adalah untingan serat dengan serat sama dengan ya perkalian di sini yang dikalikan. The Mobius strip is a fiber bundle E pi S1. Mobius strip itu adalah sebuah fiber bundle atau untingan serat dengan fibernya itu sama dengan manifold yang dia merupakan interval tertutup dari 0 sampai 1. Where E dan E-nya itu bukanlah produk secara global. E-nya itu bukanlah produk dari S1 cross interval 0 sampai 1. i.e. the Mobius strip is not a product bundle ya. Jadi ada twistnya, dan twistnya itu yang menghalangi Mobius strip itu menjadi untingan produk. Example 6.10. A C-line bundle over M is a fiber bundle APM with fiber C. C-line bundle itu adalah bundle APM dengan fibernya C. Jadi di tiap M itu secara lokal ada serat yang mana dia isomorfik dengan C. Note that the product bundle M cross C by M is a C-line bundle over M, but a C-line bundle over M need not to be a product bundle. Nah, ini penting digarisbawahi. Jadi product bundle itu adalah C-line bundle, fiber bundle, tetapi fiber bundle itu tidaklah mengimplikasikan bahwa dia adalah produk bundle. Jadi produk bundle itu lebih khusus daripada fiber bundle. Jadi kalau dia produk bundle dia pasti fiber bundle, tapi kalau dia fiber bundle belum tentu dia produk bundle. Good. Definition: let APM be a bundle. A map sigma from M to E is called a cross section or just section of the bundle if pi after sigma equal identity di M. Jadi
Nah ini ada, nanti kita bahas atau ya di sini saja. Misalkan kita punya M, kemudian di sini ada E, dan ada ya ada fibernya, dan pi itu dia memproyeksikan fiber ini ke titik P di sini, dan ada sigma, jadi pi itu dari sini ke sini, dari sini ke sini oleh pi, dan sigma itu dari M dari titik P ke E, dan sigma after pi after sigma, jadi sigma dulu baru pi, itu berarti identitas di M. Jadi beda, ini kalau kita tukar dia jadi identitas di E. Tapi kalau bentuknya seperti ini berarti sigma habis itu pi, berarti dia identitas di M. Dan sigma ini itu disebut dengan cross section. Jadi dia cross section kalau itu tadi if pi after sigma itu identitas dia. Good. Intuitively a section of map sigma which send each point P to some point sigma P in its fiber so that the projection map takes map pi, the projection map pi takes sigma P from the fiber back to the point. Jadi ini belum tentu identitas karena bisa saja si mungkin saya pakai di sini saja, atau ya di sini di gambar saya sendiri. Misalkan kita punya P ini dia dipetakan oleh sigma menuju fibernya di salah satu titik fiber, dan proyeksinya itu membawa sigma P ini sigma P balik ke poin P gitu ya. Itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Example 6.11, let M cross F from pi to M, M cross F pi M be a product bundle. Then the section of this bundle is a map sigma from M to M cross F, di mana P itu di petakan ke sigma P, yang mana sigma P nya didefinisikan menjadi P, SP, where S from M to F is any map. Dengan S ini adalah pemetaan dari M ke F ya, karena M cross F ini harus ada titik-titik di M cross F ini di diwakili oleh P, suatu titik di F, sehingga kita butuh cara bagaimana mendapatkan titik-titik di F ini dari titik-titik di P ya. Kita bisa mendapatkan itu dengan ya ini map. Ini kalau dia product bundle. Ini gambar yang lebih bagus dari gambarnya saya tadi. Kita punya base manifold M, dan kita punya total manifold E, dan kita punya fiber FP, fiber di titik P. Titik P itu dibawa oleh sigma menuju sigma P, menuju salah satu titik di fiber ini. Dan ya titik itu kita sebut dengan sigma P. Dan pi itu membawa sigma P kembali menuju P ya, karena pi itu proyeksi dari fiber, dan karena fiber itu tidak akan tertukar. Maksudnya fiber di sini ya diproyeksinya ke titik P, ya sigma P ini akan diproyeksi balik ke P. Jadi cross section itu dia memetakan P menuju satu titik di fibernya. Nanti ini cross section kalau di fisika nanti akan kepakai di vector field ya, atau bagaimana cara kita mendefinisikan vector field di atas sebuah manifold. Okay, definition. A subbundle of a bundle APM is a triple A prime P prime M prime, where E prime subset E and M prime subset M are submanifold, and pi prime is pi restricted to E prime. Ya, ini definisi yang jelas sekali. Ya, intinya
sebundle atau subuntingan dari bundle APM itu adalah triple line, yang mana A prime itu submanifold dari I, M prime itu submanifold dari M, dan pi prime itu adalah proyeksi yang direstrik ke A prime. Nanti dapat dibuktikan kalau ini adalah sebuah bundle juga. Definition: let APM be a bundle and let N subset M be a submanifold. The restricted bundle to N is the triple AP prime N, where pi prime itu adalah pi yang direstrik dengan preimage N oleh pi. Jadi kita punya APM, suatu bundle atau suatu untingan APM, dan kita restrict M-nya. Jadi M-nya ini kita restrict jadi N, ya mungkin segini gitu, ini N. The restricted bundle to N is the triple AP prime N. Jadi E-nya tetap, tetapi proyeksinya itu kita hanya definisikan sebagai proyeksi yang kita restrict untuk preimage N dari pi saja. Jadi kalau ini ada N, maka ya proyeksinya itu didefinisikan di, ya misalkan fibernya didepict oleh garis lurus ya cuman di garis lurus ini saja. Pi prime-nya itu cuman proyeksi di tadi untuk apa namanya N restrict oleh pi. Definition: let APM and A prime, P prime, M prime be bundles, and let U itu dari A to A prime and V itu dari M ke M prime be maps. Then UV is called bundle morphism. Nah ini penting karena ya di matematika kita sering ingin apakah satu objek ini sama dengan objek yang lain, dan ataukah bagaimana objek ini berubah menjadi objek yang lain. Nah di sini kita akan membahas konsep yang namanya bundle morphism. Jadi dia adalah pemetaan yang memetakan suatu bundle menuju bundle yang lain. Jadi kalau kita punya bundle APM dan kita punya bundle A prime, P prime, M prime, kalau ada U dan V, sedemikian rupa sehingga diagram ini commutes, dan ini sangatlah sering di matematika didefinisikannya berdasarkan kekomutatifan diagram. I.e. apa artinya diagramnya commute? If pi prime after U, jadi U dulu, habis itu pi prime, itu sama dengan V after pi. Jadi kalau nggak peduli apakah kita berangkat dari atau dengan menggunakan jalur yang ini atau jalur yang ini, kalau dia sama berarti dia artinya commutes. Dan kalau dia commutes, ada U dan V yang membuat diagram ini commutes, maka U dan V-nya itu disebut dengan bundle morphism. If UV and UV prime are both bundle morphism, then V sama dengan V prime. Good. That is given U if there exists V such that UV is bundle morphism, then V is unique. Yeah, this is good. Jadi misalkan kita udah dapat U dan ternyata kita menemukan dua V dua V pemetaan V yang berbeda, maka ya nanti mereka sama gitu. Atau V-nya unik. Kalau V-nya unik untuk tiap U gitu. Definition: two bundles APM and A prime, P prime, M prime are said to be isomorphic as bundles if there exists bundle morphism U and U, V and U minus 1 V minus 1 satisfying ini atau diagramnya commutes gitu. Such UV is called bundle isomorphism, and we write AP prime itu isomorphic as a bundle with E prime, Pi prime, and M prime. Jadi dua buah bundle itu disebut isomorfisme jika ditemukan inverse jika ditemukan dua buah morfism, yaitu
UV dan inverse-nya, yang mana membuat ininya commutes. Ya juga bisa kita pahami masing-masing, dapat UV dan dapat bundle morphism UV dan dapat bundle morphism U-1 V-1. Ya ini mirip dengan isomorfisme di ruang topologis. Kalau misalkan kita punya continuous map from say I to M dan ada inverse-nya continuous map dari M ke I, maka dia isomorphic. Tapi di sini kan objek kita ini bundle. Jadi bundlenya itu triple E P M dan E prime P prime M prime. Jadi kalau ada morfisma dari sini ke sini dan ada morfisma balik yang mana dia itu inverse dari ininya, maka ya bundle I pi M dan I prime pi prime M prime kita sebut isomorfis dengan ini, atau kedua bundle itu isomorfis. Ya, dan inverse itu kita udah definisikan ya. Jadi kalau inverse berarti U after U prime minus 1 itu sama dengan identitas di E, dan U minus 1 after U itu identitas di E prime. Itu saya kebalik. Ya, saya kebalik. Dan juga V after V minus 1 itu identitas di M prime karena V1 dulu ya, dan V minus 1 after V itu identitas di M. Good. Bundle isomorphism are structure preserving maps for bundle, dan ini sering juga kita kalau ada bundle isomorphism berarti struktur di EPM itu benar-benar sama, atau ya you can say sama dengan struktur di E prime, P prime, M prime. Jadi ya kita dalam tanda kutip kita anggap mereka sama, walaupun harus ada map dari sini ke sini, tetapi ya we can say mereka sama. Oke, ya kita cukupkan sampai di sini saja. Tadi kita membahas tentang fiber bundle. Mana tadi fiber bundle? Ini. Jadi fiber bundle itu adalah bundle yang mana fibernya untuk semua fibernya itu dia isomorphic secara topologi dengan suatu fiber F. Jadi fibernya dalam tanda kutip konstan gitu, konstan sebagai F, dan mana F-nya itu juga merupakan keragaman juga. Kalau yang tadi bundle tadi itu fibernya itu bisa berbeda, kayak contohnya yang di sini. Kemudian ada definisi cross section, ini penting. Jadi cross section itu adalah pemetaan dari M ke E sedemikian rupa sehingga pi after sigma itu adalah identitas di M. Ya, dia bukan inverse karena kalau inverse harus ada syarat tambahan tadi. Definisi inverse tadi kan harus ada dua ini. Jadi kalau dia mau inverse harus sigma after pi-nya itu identitas di sigma after pi dulu identitas di F. Tapi kita nggak perlu ini. Kita cuma perlu bahwa sigma after pi after sigma-nya itu identitas di M saja. Good. Kemudian kita membahas konsep tentang bundle morphism dan bundle isomorphism. Bundle isomorphism ini adalah structure preserving maps for bundle. Jadi sama kayak kalau di ruang topologi itu structure preserving map-nya continuous map, kalau di ranah himpunan structure preserving-nya adalah bijective. Nanti akan ditemukan structure preserving yang lain, dan
kalau membahas kayak structure preserving nanti itu ada ilmu tersendiri namanya kategori teori. Jadi kategori teori kita membahas objek-objek di matematika dan kita lihat mereka ya lebih, dia adalah matematika yang membahas matematika gitu, kategori teori. Dan di matematika modern ini banyak term-term yang menggunakan kategori teori, apalagi di fisika kalau ada duality gitu dari suatu objek atau topik gitu, misalkan ada duality dari atau ditemukan transformasi atau ya bisa kita asosiasikan, misalkan yang fundamental group itu juga you can say not duality, tapi kita asosiasikan satu ruang topologi dengan grup gitu. Nah itu merupakan pembahasan di kategori teori, dan ya konsep seperti itu bisa kita gunakan di fisika. Misalkan ada suatu sistem fisis dan kita asosiasikan dengan suatu sistem fisis yang lain, dan karena di sistem fisis yang awal itu susah, maka kita pakai sistem fisis yang lain. Misalkan transformasi Fourier itu contohnya. Misalkan di ruang posisi itu susah kita menghitung di situ, kita transformasikan ke di ruang momentum. Ya ini pembahasan berbeda ya, tapi ya intinya itu tadi.